Ying San Kian Dao kita gaskan, jangan lupa subscribe-nya ya kak, yuk lanjut. Semua orang tertawa ketika mereka melihat adegan ini. Bisakah Anda mengubahnya menjadi puisi, dan puisi yang berubah menjadi puisi dapat menekan kita semua, dan menekan seluruh akademi Jixia kita. Ini Jiceng, dan bukan giliran orang luar untuk menjadi sombong. Anda terbiasa menjadi sombong dan arogan dalam Taoisme, maka saya akan memberitahu Anda hari ini bahwa kesombongan di Jiceng ada harganya. Melihat Su Wuzu dengan mata dingin, pena di tangan Su Wuzu bergerak sangat cepat. Angin timur menumbuhkan ribuan pohon di malam hari, dan bahkan lebih banyak lagi bertiup, dan bintang-bintang seperti hujan. Ukiran BMW memenuhi jalan. Suara seruling Phoenix, cahaya pot batu giok berputar, dan ikan dan tarian naga sepanjang malam. Air Snow Willow memiliki untaian emas, dan tawanya penuh dengan aroma gelap. Kerumunan mencarinya ribuan kali, dan ketika saya melihat ke belakang, pria itu ada di sana, di mana lampunya redup. Su Wuzu tidak sabar di dalam hatinya, dan dia menulis secara alami dengan cepat. Dalam sekejap, dia selesai menulis puisi karya Xin Qiji ini. Puisi ini, di seluruh puisi Cina, juga memiliki bobot yang berat, dan merupakan eksistensi yang tidak bisa dilupakan. Su Wuzu tidak percaya, ambil puisi ini, bisakah kamu masih membalikkan langit? Setelah menulis, Su Wuzu mengeringkan tinta dan melemparkannya langsung ke Yue Long Mendao. Bawa puisi ini kembali ke Akademi Jixia, siapapun yang bisa berbuat lebih baik, kembali padaku setelah Akademi Jixia, jika tidak, itu adalah tumpukan kotoran, jangan datang untuk membuatku jijik. Su Wuzu memandang jalan Yue Longmen. Yu Feng dan Dai Yao Yao berada di atap. Mereka ingin melihat apa yang ditulis Su Wuzu, tetapi mereka terlalu jauh untuk melihat dengan jelas. Tetapi pada saat ini, saya mendengar Yue Longmen membacakan setiap kata. Ketika mereka membaca, kerumunan mencarinya 1000 kali, dan tiba melihat ke belakang, pria itu ada di sana, di mana lampunya redup, baik Dai Tianyao dan Yu Feng tercengang. Terutama Yu Feng, bergumam pada dirinya sendiri, ini adalah bagian terkenal lainnya dari zaman ini. Tentu saja, setelah membaca puisi ini, bukan hanya mereka yang kaget. Ada juga banyak murid Akademi Jixia. Pada saat ini, wajah mereka berubah drastis, dan beberapa bahkan menjadi pucat. Mereka semua adalah orang-orang yang sangat berbakat, jadi mereka secara alami tahu standar seperti apa yang diwakili puisi ini. Tidak mungkin seseorang bergumam, mengepalkan tinjunya erat-erat. Melompat dari gerbang naga, wajahnya juga pucat saat ini, dan tangan yang memegang kertas itu terus bergetar. Bagian terkenal dari zaman. Tiba-tiba melihat ke belakang, pria itu ada di sana, di mana lampu redup. Melihat jalan-jalan bobrok di sekitar, Yue Longmen menatap kosong ke arah Su Wuzu. Dia tidak hanya melihat arti dari puisi itu sendiri, tetapi yang paling penting, dia melihat ironi yang dalam dari Su Wuzu. De Sangkue adalah makmur, cantik, dan indah. Siake menulis tentang dia dalam cahaya redup. Bukankah sudah jelas apa artinya ini? Yaitu mengejek orang-orang ini dan membiarkan mereka menjadi mulia, cantik, dan unggul di mata orang lain. Tapi dia juga tidak akan bergabung dengan mereka. Dia berdiri di sudut dari yang tinggi dan bersih. Ini juga memberitahu mereka mengapa mereka memilih untuk tinggal di daerah kumuh yang kumuh ini. Bagian belakang naga menjadi dingin, dan ketika dia memikirkannya, sebuah mahakarya kuno muncul. Apakah ini kemampuannya? Tiba-tiba melihat ke belakang, orang itu ada di sana, di mana lampunya redup. Dai Yao Yao bergumam pada dirinya sendiri, pikirannya mengembara sangat jauh. Memikirkan apa yang selalu dia sebut penyihir, memikirkan pengalamannya. Bahkan dengan cara ajaib, dia agak tidak pada tempatnya. Hanya berbeda dari mereka, berdiri di tempat yang remang-remang. Tubuh Dai Yao Yao tiba-tiba memiliki sedikit kilau,
dan aura di tubuhnya tertahan dengan sia-sia. Energi spiritual menembus ke anggota tubuh dan tulangnya, dan seluruh tubuhnya memiliki aura halus. Dari kaki Giok, ada api kecil yang menyala. Nyala api sangat ringan, menyebar dari kaki batu Giok yang ramping dan halus sampai ke tubuhnya. Seluruh pribadinya menjadi semakin tak terduga. Puisi lain untuk mengirim seseorang ke Dao Yufeng memandang Dai Yao Yao, mulutnya kering. 3 kali, Su Wuzu dapat mengirim orang ke dalam Tao setiap kali sebuah puisi muncul di dunia. Kemampuan macam apa ini? Apakah itu benar-benar reinkarnasi dari Wen Sheng? Hanya Wen Sheng yang memiliki kemampuan ini. Yu Feng memandang Dai Yao Yao yang diselimuti api samar, kulit kepalanya sedikit mati rasa. Karakter seperti Dai Yao Yao sudah cukup menakutkan. Sudah sangat sulit baginya untuk memasuki kembali Tao, tetapi sekarang dia telah mengambil langkah lain di bawah puisi Su Wuzu. Seberapa kuat dia? Yu Feng memandang Su Wuzu dengan mata cerah, berpikir dalam hatinya apakah akan menyenangkan Su Wuzu dan meminta Su Wuzu untuk menulis beberapa puisi untuknya, sehingga dia juga bisa mengambil jalan ini. Dai Yao Yao memasuki Dao, tetapi banyak murid Akademi Jixia merasa ngeri dan kehilangan kata-kata. Apakah ada perbandingan? Su Wuzu melirik orang-orang ini. Semua orang di Akademi Jixia memerah, dan beberapa orang ingin membuka mulut untuk mengatakan sesuatu, tetapi memikirkan puisi itu, mereka menanggung segalanya. Aku akan memberimu 3 batang dupa, atau 5 batang dupa jika kamu tidak bisa. Aku akan menunggumu di sini, kata Su Wuzu kepada mereka. Yue Longmen juga tampak malu, dan dia tahu dia dikalahkan ketika puisi ini muncul. Kekalahan tanpa keraguan. Belum lagi 5 batang dupa, bahkan seumur hidupnya, dia tidak akan mampu membuat puisi yang sebanding. Dia menatap Su Wuzu, dan sepertinya mengerti mengapa Chong Nian menghentikan murid Akademi Jixia dan Su Wuzu untuk membandingkan kata-kata mereka. Tuan Chong Nian sepenuhnya demi wajah Akademi Jixia, kekalahan dalam seni bela diri tidak memalukan, tetapi kekalahan di Wendao adalah rasa malu yang nyata. Tuan Chong Nian benar, tetapi orang-orang ini menyia-nyiakan hatinya dan mengejeknya karena itu. Konyol. Yang mulia berbakat, saya mengaku kalah. Yue Longmen tidak ingin menunggu 5 batang dupa, semakin dia menunggu, semakin banyak lelucon. Jika Anda mengaku kalah, keluar, dan bawa puisi ini kembali ke Akademi Jixia Anda. Pemuda ini adalah pria besar, dan Anda semua bisa pergi ke sekolah bersama, dan saya akan mengenali siapapun yang bisa melakukan lebih baik dari puisi ini. Atau jika saya tidak mencari Anda di masa depan, jangan muncul di depan saya, kata Su Wuzu. Kata-kata Su Wuzu sangat arogan, dan banyak orang mengertakkan gigi dengan kebencian. Tapi di depan puisi ini, tidak ada yang berani mengatakan apa-apa. Hanya saja, apakah dia pikir puisi ini benar-benar bisa menekan segalanya? Mungkinkah aku, sarjana besar Akademi Jixia, tidak bisa menekanmu? Yue Longmen memandang Su Wuzu dengan dingin. Saya mengagumi bakat hebat Anda, dan saya yakin Anda kalah hari ini, tetapi Anda ingin memprovokasi Akademi Jixia saya dengan sebuah puisi, tetapi Anda juga sombong. Su Wuzu tersenyum, dia tidak takut jika dia tidak tahu. Jika kamu belum menyerah, aku akan menunggumu. Anda dapat melampaui puisi ini, dan dia yakin bahwa dia dikalahkan. Dia tidak percaya lagi, Anda Jixia Academy dapat melampaui lagu ini. Kamu bebas. Aku akan menunggumu. Su Wuzu memandang Yue Longmen dan berkata, jadi, bisakah kamu keluar sekarang? Semua orang di Akademi Jixia tersipu, dan mereka datang untuk mengganggu Su Wuzu dengan agresif. Tapi tanpa melakukan apa-apa, dia ditampar wajahnya dengan puisi oleh seseorang. Yue Longmen juga merasa malu, tapi apa yang bisa dia lakukan saat ini? Sudah kalah dari Su Wuzu. Apakah dia benar-benar berani melanggar aturan? Taois Modaosian takut mereka tidak akan datang sesuai aturan, dan bahkan orang di depan mereka ini berharap mereka tidak mengikuti aturan.